Hai para penonton setia Bakul Keperawatan. Selamat menyaksikan dan selamat menonton video dari Bakul Keperawatan. Semoga bisa berguna bagi kalian, khususnya bagi pelajar keperawatan di seluruh Indonesia. Let's check this out. Prasat selanjutnya yang akan kita praktekkan adalah pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien. Tanda-tanda vital itu ada 4. Yang pertama, kita memeriksa nadi pasien. Yang kedua, kita memeriksa tekanan darah pasien. Yang ketiga, memeriksa respiratory rate atau frekuensi pernapasan pasien. Dan yang terakhir adalah memeriksa temperatur pasien. Kalau memang perawat memiliki alat di tempatnya saat itu, perawat juga bisa memeriksa status oksigenasi dari pasien atau oksimetri. Lalu, sambil juga perawat bisa menanyakan tingkat nyeri pasien saat itu kalau memang pasien merasakan nyeri. Karena nyeri pun disebut sebagai tanda-tanda vital tambahan pada pasien. Lalu, alat dan bahan apa yang disiapkan sebelum sebenarnya kita ketemu dengan pasien kita? Ya otomatis yang pertama, karena kita mau mengecek suhu tubuh pasien, berarti kita bawa termometer. Termometer yang ada di sini, ada termometer yang air raksa, semuanya digunakan untuk pemeriksaan melalui suhu melalui aksila atau ketiak pasien. Lalu, termometer yang untuk mengetahui permukaan suhu dari kulit pasien. Yang ini yang sering kita gunakan saat ini di era new normal, yaitu termogan. Ini digital yang bisa diletakkan di permukaan tubuh pasien yang pada umumnya di dahi pasien ataupun di telapak tangan pasien. Lalu selanjutnya, karena ini kita akan memeriksa di area aksila menggunakan termometer air raksa, maka ketiak pasien bisa saja saat itu sedang basah. Oleh karena itu kita siapkan tisu untuk melap ketiak pasien, meminta tolong pasien melap ketiaknya sebelum kita masukin reservoir atau ujung dari termometer air raksa ini ke tubuh atau ke ketiak pasien. Ya. Selanjutnya yang disiapkan adalah jam tangan untuk memeriksa pernapasan dan nadi pasien nanti. Lalu sphygmomanometer atau alat tensi untuk mengukur tensi pada pasien. Tensimeter sebenarnya ada beberapa jenis di sini. Ada yang digital. Digital ini yang paling enak. Jadi setelah manset dimasukkan tinggal start, baru setelah mendapatkan tensi yang pas sudah didapat nilainya tinggal di stopkan. Lalu kita perlu stetoskop untuk mendengarkan bunyi sistol dan diastolik dari tekanan darah pasien. Dan selanjutnya ada tensimeter air raksa. Oke. Tapi yang akan kita gunakan untuk praktek hari ini adalah menggunakan sphygmomanometer. Jangan lupa ada lembar pendokumentasian tanda-tanda vital juga kita siapkan. Ini lembar pendokumentasian yang biasa digunakan oleh rumah sakit tempat kita praktek, yaitu Rumah Sakit Suaka Insan, Banjarmasin. Jangan lupa ada pulpen, dan di sini ada pulpen warna-warni yang punya tujuan untuk menggambarkan grafik dari tanda-tanda vital pada pasien. Oke, setelah alat lengkap, pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien sebenarnya tidak memerlukan alat pelindung diri khusus. Perawat mungkin bisa mengenakan handskun pada pasien-pasien yang terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B. Tetapi pada pasien yang akan didatangi ini karena mengalami penyakit gangguan lambung yang mungkin bukan penyakit infeksi, kita tidak perlu menggunakan APD yang lengkap. Berbeda ceritanya nanti kalau memang pasiennya mengalami COVID, berarti APD-nya harus langsung lengkap semua. Oke, setelah lengkap kita pergi ke kamar pasien. Permisi, selamat pagi Ibu Sali. Kita ada jadwal untuk mengukur tekanan darah, suhu tubuh. Kami mau menghitung pernapasan Ibu dan nadinya. Jadi ini sudah jam 8 ya Bu ya. Nanti kami akan data, nanti di jam 2 siang lagi akan dilakukan pengukuran yang sama. Ya, ini jadwal tetapnya. Oke. Sebelumnya ada nyeri kah Bu? Ada. Di mana? Oh, nyeri ulu hati ya. Oke.
Oke, belum ada. Berapa skalanya kalau misalnya dari 0 nggak nyeri sampai 10, skalanya berapa? 6 ya. Oh, nyeri banget ya berarti ya. Oke, ketiaknya sekarang lagi basah nggak, Bu? Tidak ya. Oke, sekarang minta tolong letakkan ini di ketiaknya yang ujung ini ya. Oke. Sambil menunggu, termometernya ini membaca suhu tubuh pasien selama 10-15 menit, perawat bisa sambil melakukan pengukuran nadi pasien. Permisi ya, Bu ya. Pengukuran nadi pasien lazimnya kita lakukan di arteri radialis. Arteri radialis letaknya di belakang dari jempol agak ke atas. Yang perlu dilakukan di sini pengukurannya adalah kita meraba nadi ini apakah kencang atau tidak. Kalau nadi tidak teraba sama sekali diberi skor 0. Kalau nadi teraba lemah diberi skor positif 1. Kalau nadi teraba normal diberi skor positif 2. Kalau nadi teraba kencang sekali diberi positif 3. Dihitung dalam waktu 1 menit. Khususnya, perawat juga perlu mengobservasi apakah iramanya atau dentuman dari nadi ini reguler atau tidak. Reguler artinya konstan dentumannya, sama setiap denyutannya. Kalau irregular atau tidak konstan, berarti iramanya kadang ada waktu jeda, kadang ada waktu cepat, atau kadang dia lambat dan cepat. Oke, setelah 1 menit berlalu, kita catat langsung di lembar dokumentasi berapa nadi pasien yang didapatkan saat itu. Oke. Setelah dilakukan pencatatan, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pernapasan pada pasien atau frekuensi pernapasan pasien. Seharusnya hal ini jangan diberitahu kepada pasien saat kita melakukan pemeriksaan penghitungan respiratory rate pasien. Kenapa? Karena pasien bisa saja mengatur irama napasnya. Irama napas ini atau sistem pernapasan kita itu bisa diatur atau secara sadar maupun secara tidak sadar. Baiknya kita akan mengukur respiratory rate secara tidak sadar. Yang perlu dilakukan perawat adalah dengan melihat irama atau naik turunnya kembang kempisnya dada pasien. Selama 1 menit sambil kita lihat jam kita. Bagaimana hitungan 1 kalinya? Yaitu 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Yaitu 1 kali mengembang dan 1 kali menurun. Atau ekspirasi pengeluaran napas itu terhitung 1 kali pernapasan. Normalnya irama napas pasien dalam waktu 1 menit adalah 12 sampai 20 kali per menit. Dihitung juga selama 1 menit. Kalau kalian sudah yakin, kalau seandainya irama napasnya itu reguler atau sama setiap saat, konstan, tidak irregular, kalian bisa menghitungnya dalam waktu 30 detik saja lalu nanti dikalikan 2. Tetapi ternyata kalau kalian melihat irama napas pasien ini terlihat cepat dan ada periode berhentinya lalu cepat lagi, itu harus diukur selama 1 menit. Oke, dengan irama pernapasan sudah terhitung 1 menit, selanjutnya kita perlu mencatat atau mendokumentasikan lagi. Pemeriksaan yang paling terakhir adalah pemeriksaan tekanan darah pasien. Yang akan kita gunakan di sini adalah sphygmomanometer. Ini adalah manset dan ini ada alat pompa dan yang untuk mengunci pompanya. Sphygmomanometer di sini adalah meteran atau pengukuran nanti mmHg-nya yang akan kita lihat. Lalu sebelum kita ngecek atau meletakkan manset di tangan pasien, yang perlu dilihat pertama kali adalah di area mana tempat dilakukan pemasangan infus. Jangan kita lakukan pengukuran tekanan darah di tangan yang memang dipasang infus pasien. Misalnya Ibu Sali terpasang infus di sebelah kiri, maka sphygmomanometernya harus
mansetnya diletakkan di tangan sebelah kanan. Oke, lalu yang perlu dicek lagi, tanyakan ke pasien apakah ada AV fistula atau pembuluh darah yang dibuat untuk melakukan proses hemodialisa atau cuci darah. Ibu ada pernah ikut cuci darah sebelumnya? Belum ya, jadi nggak ada pernah terpasang benda yang namanya AV fistula ya? Tidak ada ya? Oke. Kalau seandainya ada terpasang AV fistula di lengan pasien, jangan dilakukan pengukuran tekanan darah di area yang terpasang AV fistula. Karena sudah aman, jadi kita pilih lengan sebelah kanan. Permisi ya Ibu Sali, mau dipasang mansetnya dulu. Letak pemasangan manset adalah 3 jari di atas siku dengan posisi seperti ini. Oke, lalu bisa santai aja Bu, letakkan. Pastikan ada 2 jari masih longgar di area manset supaya tidak terlalu kencang. Lalu pasang sphygmomanometernya di sini. Copot nih. Pastikan cuff-nya ini sudah sempurna terkunci. Sebelum kita benar-benar melakukan pengukuran tekanan darah, kita pastikan dulu nadi brachialis dari pasien. Nadi brachialis atau arteri brachialis ini letaknya sejajar dengan jari kelingking pasien. Oke, sudah teraba arteri brachialisnya. Nah, sekarang kita akan melakukan perkiraan dulu tekanan sistol dari pasien. Kita pompa sphygmomanometernya. Oke, diturunkan. Sudah hilang denyutannya di 120, kita perlu naikkan lagi 20 mmHg. Karena biasanya pasien dengan hipertensi itu menunjukkan kebiasaan kalau kita langsung turunkan jarum dari sphygmomanometernya. Ya, setelah itu baru kita turunkan pelan-pelan. Ya, teraba kembali. Ya, kita sudah dapat perkiraan dari tekanan darah sistol dari pasien. Oleh karena itu, yang dilakukan berikutnya adalah kita ngukur tekanan darah yang sebenarnya. Ya, pembuluh darah pasien nadinya agak lemah ya. Oke, letakkan tangan kita di arteri radialis pasien sambil kita pompa lagi, kita kunci. Sambil kita raba arteri radialisnya. Oke, naikkan lagi baru kita turunkan. Nah, sudah kita kunci dulu baru kita pasang stetoskop di arteri brachialis pasien. Lalu kita perlahan turunkan. Oke, yang kita dengar pertama adalah irama atau bunyi sistolik dari jantung pasien, yaitu berada di 100 mmHg. Dan suara yang kita dengarkan terakhir itu adalah bunyi diastolik dari jantung pasien, yaitu 80 mmHg. Berarti tekanan darah Ibu Sali saat itu adalah 100/80 mmHg. Tekanan darahnya 100/80 ya Ibu ya. Normal tekanan darah sistolik itu biasanya 120 mmHg. Sedangkan normal tekanan diastolik adalah 80 mmHg. Oke, kita rapikan lagi. Selesai. Dan setelah semua pengukuran ini, kita tanyakan lagi termometer tadi ya. Suhu tubuhnya sudah ya Bu ya, karena sudah lebih dari. Oke, suhu tubuhnya sekarang 36,9 derajat.
Jangan lupa dilakukan dokumentasi terkait dengan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Setelah semuanya sudah selesai, kita berpamitan dengan pasien. Ibu Sali, terima kasih banyak untuk kerjasamanya ya Ibu ya. Semua pemeriksaan tanda-tanda vitalnya masih normal. Nanti kami akan lakukan lagi pemeriksaan tanda-tanda vital di jam 2 siang. Kalau ada perlu silakan pencet belnya untuk memanggil perawat. Oke Ibu ya, kami pamit dulu, permisi. Ya, terima kasih Ibu. Oke, sudah selesai pemeriksaan tanda-tanda vital ke pasien. Jangan lupa semua alat dirapikan dan didokumentasikan terkait dengan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Terima kasih.